Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, siap menang. Allahu Akbar. Baik anak-anak soleh dan soleha, pada pagi hari ini kita akan belajar SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Tentunya sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca doa, yaitu membaca Ummul Quran Suratul Fatihah dan doa belajar dengan harapan semoga kita semua Allah berikan kesehatan dan juga kalian dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, dimudahkan dalam menuntut ilmu, diberikan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak hebat, sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan ajak kalian untuk lebih semangat lagi. Kita tepuk PPK. Tahu anak-anak tepuk PPK itu apa? Tepuk PPK adalah tepuk penguatan karakter, ya. PPK, ya. Tepuk penguatan pendidikan karakter. Ikuti Bapak bersama-sama ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Coba lebih cepat lagi ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, sangat luar biasa. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi SKI bab 4 tentang membina masyarakat Madinah. Apa yang dibina oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah? Ya, yang pertama, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah, ada yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Yang pertama, membangun Masjid Nabawi. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Dan yang ketiga, perjanjian Madinah atau piagam Madinah. Baik anak-anak, langkah yang pertama yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu membangun Masjid Nabawi. Kalian bisa perhatikan ini bangunan Masjid Nabawi, ya, di sebelah Bapak ini, ya, ini Masjid Nabawi pada zaman dahulu, ya. Yang selanjutnya sebelah kanannya atau sebelah kirinya, sebelah kiri itu Masjid Nabawi yang sekarang, ya. Jadi langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah yaitu mendirikan Masjid Nabawi, ya. Masjid Nabawi tersebut didirikan di tanah 2 orang anak yatim, ya. Rasulullah SAW ingin membayar tanah tersebut, namun oleh anak yatim, kedua anak yatim tersebut ingin memberikannya kepada Rasulullah SAW. Namun Rasulullah tidak mau seperti itu. Rasulullah ingin membayar tanah tersebut, ingin membeli tanah tersebut, yaitu dengan meminjam uang dari sahabat Abu Bakar Siddiq, ya.
dan setelah itu Rasulullah menggantinya. Ya, dibangunlah Masjid Nabawi tersebut di tanah dua orang anak yatim. Ya, Masjid Nabawi yang didirikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bermanfaat. Ya, karena masjid tersebut difungsikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat ibadah umat Muslim di Madinah. Ya, jadi sangat bermanfaat. Ya, makanya Rasulullah SAW mendirikan Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama didirikan di Madinah. Ya, yang kedua sebagai tempat pembinaan agama. Ya, jadi masjid itu digunakan oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan atau untuk membina umat Islam. Ya, kalau sekarang istilahnya taklim atau pengajian yang dilakukan Rasulullah SAW ya di Masjid Nabawi. Selanjutnya digunakan juga sebagai tempat bermusyawarah. Ya, apabila ada perkara atau ada masalah yang timbul di Madinah, maka diselesaikan dengan bermusyawarah di Masjid Nabawi tersebut. Dan selanjutnya digunakan untuk menjadi pusat pemerintah Islam. Jadi Masjid Nabawi itu digunakan juga untuk pemerintah Islam ya pada waktu itu. Ya, jadi sangat bermanfaat sekali Masjid Nabawi yang didirikan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Ya, dan juga Rasulullah SAW mendirikan rumahnya di samping Masjid Nabawi tersebut. Ya, seperti itu. Selanjutnya yang kedua yang dilakukan Rasulullah SAW yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Siapa itu kaum Muhajirin? Kaum Muhajirin adalah kaum hijrah. Ya, jadi kaum Muhajirin itu kaum yang ikut hijrah bersama Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Ya, jadi kaum Muhajirin itu kaum atau umat Muslim dari Mekah yang mengikuti Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan siapa itu kaum Ansor? Kaum Ansor adalah ya kaum Muslimin yang berada di Madinah. Jadi kaum Ansor yang menerima kedatangan Rasulullah dan sahabat dari Mekah ke Madinah. Ya, jadi kaum Ansor itu kaum asli Madinah yang menetap di Madinah, yang membantu Rasulullah dan sahabat dari Mekah di Madinah. Ya, jadi sangat baik sekali kaum Ansor ya pada kaum Muhajirin, karena ketika kaum Muhajirin ikut hijrah bersama Rasulullah SAW, mereka tidak membawa harta, bahkan mata pencaharian atau pekerjaan mereka hilang karena mereka ikut hijrah ke Madinah. Namun ya di sini Bapak akan jelaskan sahabat yang dipersaudarakan ya antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, seperti sahabat Abu Bakar ya dengan Kharijah bin Jubair, dan sahabat Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik, sahabat Bilal bin Rabah dengan Abu Ruwaiha, sahabat Amir bin Abdillah dengan Sa'ad bin Mu'az, kemudian Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi, Zubair bin Awam dengan Salamah bin Salamah, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, Talhah bin Ubaidillah dengan Ka'ab bin Malik, dan Abu Huzaifah bin Utbah dengan Utbah bin Bishr, dan yang terakhir Amr bin Yasir dengan Huzaifah bin Al-Yaman. Berikut sahabat yang dipersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Ya, dengan dipersaudarakannya kaum Muhajirin dan kaum Ansor akan menambah
ya kekokohan masyarakat Madinah, ya. Jadi dengan dipersaudarakannya kaum Muhajirin dan kaum Ansor, maka akan terciptalah masyarakat yang kuat, yang aman, tentram, rukun, ya, karena mereka saling bersaudara. Ya, tentunya kaum Ansor sangat menerima kaum Muhajirin dan Rasulullah yang hijrah ke Madinah, ya. Bahkan kaum Ansor memberikan sebagian hartanya, bahkan menyediakan mata pencarian atau pekerjaan untuk kaum Muhajirin, sehingga kaum Muhajirin mempunyai mata pencarian dan pekerjaan sendiri untuk mencukupi kehidupannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu perjanjian Madinah atau piagam Madinah, ya nak. Langkah ketiga yang dilakukan Rasulullah SAW ketika di Madinah yaitu membuat perjanjian Madinah atau piagam Madinah, ya, mengadakan kesepakatan dengan kaum Yahudi, ya. Jadi Rasulullah SAW membuat perjanjian Madinah dengan kaum Yahudi, ya, yang tinggal di Madinah. Kenapa? Karena untuk menciptakan kota Madinah yang aman dan tentram, ya. Kaum Yahudi dapat hidup berdampingan dengan kaum muslimin dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban kota Madinah. Apa saja isi perjanjian Madinah atau piagam Madinah? Yang pertama, kaum Yahudi bebas memeluk agama sesuai kepercayaannya, ya. Tidak ada paksaan bagi mereka untuk memeluk agama Islam dan harta mereka tetap aman, ya. Itu isi perjanjian yang pertama. Yang kedua, kaum Yahudi harus menolong orang yang menolong kaum muslimin dan memusuhi orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Yang ketiga, kaum Yahudi dan kaum muslimin berkewajiban membela kota Madinah dan saling membantu untuk menghadapi setiap musuh yang ingin menyerang Madinah. Kemudian yang keempat, kehidupan masyarakat Madinah berlandaskan sikap saling menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, bukan dalam dosa dan permusuhan. Jadi, ya, saling menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, bukan dalam hal dosa dan permusuhan. Ya, jadi ini isi piagam Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan kaum Yahudi di Madinah. Baik anak-anak yang hebat, berikut penjelasan Bapak tentang membina masyarakat Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Semoga kalian dapat memahaminya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebelumnya kita tepuk hebat bersama-sama. Oke? Tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat. Terima kasih. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.